Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, nikmat, kesehatan dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelum saya memaparkan materi yang akan saya bawakan, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dr. Rista Silvana SPOG, Subspesialis FAR, Demas FART, dosen tetap pada program studi pendidikan kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain menjalankan tugas sebagai dosen, saya juga aktif sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan fertilitas, endokrinologi, reproduksi, dan teknologi reproduksi berbantu. Melalui pengalaman akademik dan praktik klinis yang saya miliki, saya selalu berupaya mengintegrasikan ilmu dasar, ilmu klinik, serta perkembangan evidence-based medicine ke dalam proses pembelajaran, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang kontekstual dan relevan dengan dunia kerja sebagai calon dokter nantinya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu materi yang saya ampu pada blok K19 reproduksi, yaitu kelainan menstruasi dan perdarahan uterus abnormal atau abnormal uterine bleeding (AUB). Materi ini merupakan salah satu kompetensi penting yang harus dikuasai oleh mahasiswa karena kelainan menstruasi merupakan salah satu kasus yang paling sering dijumpai pada pelayanan kesehatan primer maupun rumah sakit. Selain itu, pemahaman mengenai perdarahan uterus abnormal menjadi dasar dalam mempelajari berbagai penyakit ginekologi seperti gangguan ovulasi, sindrom ovarium polikistik, mioma uteri, adenomiosis, endometriosis, hiperplasia endometrium, hingga keganasan ginekologi. Program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi dengan pendekatan blok sistem atau sistem blok. Pada sistem ini, mahasiswa mempelajari suatu sistem organ secara terpadu melalui integrasi berbagai disiplin ilmu kedokteran, mulai dari anatomi, fisiologi, histologi, biokimia, farmakologi, patologi, hingga ilmu klinis. Dengan pendekatan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara ilmu dasar dan ilmu klinik secara komprehensif, sehingga mampu menerapkannya dalam praktik kedokteran. Program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi dengan pendekatan blok sistem atau sistem blok. Pada sistem ini, mahasiswa mempelajari suatu sistem organ secara terpadu melalui integrasi berbagai disiplin ilmu kedokteran, mulai dari anatomi, fisiologi, histologi, biokimia, farmakologi, patologi, hingga ilmu klinis. Dengan pendekatan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara ilmu dasar dan ilmu klinik secara komprehensif, sehingga mampu menerapkannya dalam praktik kedokteran. Materi yang saya sampaikan hari ini merupakan bagian dari blok K19 reproduksi yang bertujuan membekali mahasiswa agar mampu memahami fisiologi menstruasi normal, mengidentifikasi berbagai kelainan menstruasi, melakukan pendekatan diagnosis perdarahan uterus abnormal, serta menentukan tata laksana yang tepat berdasarkan kondisi klinis pasien. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menguasai konsep teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya ketika menghadapi pasien di fasilitas pelayanan kesehatan nantinya. Sebagai seorang dosen, saya memiliki tanggung jawab melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pada video ini, saya akan memperlihatkan implementasi Tridharma pada bidang pendidikan dan pengajaran, khususnya bagaimana saya merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran agar mahasiswa dapat mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Dalam proses pembelajaran tersebut, saya menerapkan pendekatan Delivery, Interaction, dan Assessment, DIA. Ketiga komponen ini saya integrasikan menjadi satu kesatuan sehingga proses pembelajaran berlangsung secara sistematis, aktif, berpusat pada mahasiswa, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan. Delivery. Aspek pertama yang saya terapkan adalah delivery, yaitu bagaimana saya merancang dan menyampaikan materi pembelajaran agar mudah dipahami, menarik, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran.
Sebelum memulai perkuliahan, saya selalu menjelaskan tujuan pembelajaran sehingga mahasiswa mengetahui kompetensi yang harus dicapai pada akhir sesi. Saya juga memberikan motivasi dengan mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan kasus-kasus klinis yang sering dijumpai di lapangan. Sebelum memasuki materi ini, saya memberikan pretest berbasis digital untuk mengetahui kemampuan awal mahasiswa. Hasil pretest menjadi dasar bagi saya dalam menentukan kedalaman materi dan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Dengan demikian, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa sehingga lebih efektif. Kemudian, saya akan melanjutkan pada CPMK, CPL, OB, HOTS, dan Merdeka Belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembelajaran. Pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami fisiologi menstruasi normal, mengidentifikasi berbagai jenis kelainan menstruasi, menjelaskan klasifikasi perdarahan uterus abnormal berdasarkan Vigo Pam Coin, menyusun pendekatan diagnosis secara sistematis, serta menentukan tata laksana medikamentosa maupun pembedahan sesuai kondisi klinis pasien. CPMK tersebut disusun untuk mendukung pencapaian-capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi pendidikan dokter yang mencakup 4 aspek utama, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dalam menyusun pembelajaran, saya menggunakan pendekatan OB atau Outcome Based Education yaitu pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi lulusan. Oleh karena itu, seluruh aktivitas pembelajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran, dan asesmen saya rancang agar selaras dengan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa. Prinsip tersebut dikenal sebagai constructive alignment, yaitu keselarasan antara CPMK, metode pembelajaran, aktivitas mahasiswa, dan bentuk penilaian. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang benar-benar mendukung pencapaian kompetensi. Selain itu, saya juga mengembangkan Higher Order Thinking Skills atau HOTS. Dalam pembelajaran kedokteran, mahasiswa tidak cukup hanya menghafal definisi atau klasifikasi penyakit. Mereka juga harus mampu menganalisis kasus, mengevaluasi berbagai kemungkinan diagnosis, memilih pemeriksaan penunjang yang tepat, serta menentukan tata laksana berdasarkan bukti ilmiah. Melalui penerapan Outcome Based Education, Higher Order Thinking Skills, Constructive Alignment, dan prinsip Merdeka Belajar, saya berharap mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan yang baik, tetapi juga mampu berpikir kritis, mengambil keputusan klinis berdasarkan bukti ilmiah, serta memiliki profesionalisme sebagai calon dokter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek kedua dalam proses pembelajaran, yaitu interaction. Interaction merupakan proses interaksi yang terjalin antara dosen dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Bagi saya, pembelajaran yang efektif bukanlah pembelajaran yang hanya didominasi oleh dosen, melainkan pembelajaran yang mampu melibatkan mahasiswa secara aktif sehingga mereka dapat membangun pengetahuannya sendiri. Oleh karena itu, saya menerapkan pendekatan Student Centered Learning atau SCL, yaitu pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat proses belajar. Dalam pendekatan ini, saya tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang mengarahkan mahasiswa untuk aktif berpikir, bertanya, berdiskusi, serta memecahkan masalah. Pada awal pembelajaran, saya selalu berusaha menciptakan suasana kelas yang nyaman dan kondusif agar mahasiswa tidak ragu untuk menyampaikan pendapat ataupun mengajukan pertanyaan. Saya biasanya mengawali kuliah dengan mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan kasus klinis sederhana yang selain pembelajaran interaktif di kelas, saya juga menerapkan program Based Learning atau PBL. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan nanti akan diberikan suatu skenario kasus klinis yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Mahasiswa kemudian diminta mengidentifikasi masalah, menyusun hipotesis, menentukan kebutuhan belajar atau learning issue, mencari referensi ilmiah, dan mendiskusikan hasilnya bersama kelompok. Kemudian masuk ke Self-Direct Learning atau SDL. Selain pembelajaran di kelas, saya juga menerapkan Self-Direct Learning atau pembelajaran mandiri. Mahasiswa saya dorong untuk mencari sumber belajar secara mandiri melalui buku ajar, guideline nasional maupun internasional, serta artikel ilmiah terbaru yang berkaitan dengan materi kuliah. Sebagai tugas mandiri, mahasiswa diminta melakukan telaah jurnal atau mencari rekomendasi terbaru mengenai tata laksana perdarahan uterus abnormal, kemudian mempresentasikan hasilnya pada pertemuan berikutnya.
Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa belajar mencari literatur yang valid, membaca artikel ilmiah secara kritis, serta membandingkan berbagai rekomendasi terapi berdasarkan evidence-based medicine. Saya berharap metode ini dapat membentuk karakter lifelong learner, yaitu dokter yang selalu memperbarui pengetahuan dan kompetensinya sesuai perkembangan ilmu kedokteran. Kemudian saya dalam setiap sesi perkuliahan juga selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi. Setiap sekitar 30 menit penyampaian materi, saya berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengajukan pertanyaan. Apabila belum ada mahasiswa yang bertanya, saya memberikan pertanyaan pemantik agar suasana kelas tetap aktif. Di akhir pembelajaran, saya kembali membuka sesi tanya jawab sehingga mahasiswa dapat mengklarifikasi materi yang masih belum dipahami. Saya juga memberikan feedback secara langsung terhadap jawaban mahasiswa. Apabila jawaban sudah benar, saya memberikan apresiasi sebagai bentuk motivasi. Sebaliknya, apabila jawaban masih kurang tepat, saya memberikan arahan melalui pertanyaan lanjutan sehingga mahasiswa dapat menemukan sendiri konsep yang benar. Menurut saya, pemberian feedback merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran karena dapat meningkatkan motivasi belajar sekaligus membantu mahasiswa memperbaiki pemahamannya. Melalui penerapan student-centered, selanjutnya saya akan menjelaskan aspek ketiga yaitu asesmen yang meliputi proses penilaian, evaluasi pembelajaran, pemberian umpan balik, serta refleksi pembelajaran sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Kemudian masuk ke implementasi asesmen. Saya akan menjelaskan aspek ketiga dalam proses pembelajaran, yaitu asesmen, di mana asesmen merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengetahui capaian pembelajaran mahasiswa. Kemudian assessment for learning, sebelum memasuki materi inti, saya memberikan pretest menggunakan media pembelajaran digital untuk mengetahui kemampuan awal mahasiswa terhadap materi yang akan dipelajari. Hasil pretest membantu saya mengidentifikasi sejauh mana pengetahuan awal mahasiswa sehingga saya dapat menyesuaikan strategi pembelajaran, kedalaman materi maupun metode penyampaian agar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kemudian assessment of learning, di mana pada akhir pembelajaran saya melaksanakan post-test untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan. Post-test yang saya gunakan tidak hanya mengukur kemampuan mengingat konsep, tetapi juga kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kasus, menginterpretasi hasil pemeriksaan, menyusun diagnosis, dan menentukan tata laksana berdasarkan evidence-based medicine. Dengan demikian, asesmen yang saya lakukan tidak hanya mengukur aspek kognitif tingkat rendah, tetapi juga mengembangkan kemampuan higher order thinking skills mahasiswa atau HOTS. Kemudian lanjut ke penilaian berbasis rubrik. Selain tes tertulis, saya juga melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran. Beberapa aspek yang saya nilai meliputi kehadiran dan kedisiplinan mahasiswa, partisipasi dalam diskusi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kemampuan komunikasi ilmiah, kemampuan melakukan analisis kasus, serta sikap profesional selama mengikuti pembelajaran. Untuk menjaga objektivitas, saya menggunakan rubrik penilaian yang telah disusun sesuai standar program studi pendidikan dokter, sehingga mahasiswa mengetahui indikator yang dinilai sejak awal perkuliahan. Kemudian, penugasan mahasiswa. Sebagai bagian dari proses pembelajaran, saya juga memberikan penugasan mandiri berupa telaah kasus, pencarian literatur ilmiah tertentu, maupun presentasi hasil diskusi kelompok. Melalui tugas tersebut, mahasiswa belajar mencari referensi yang valid, membaca artikel ilmiah secara kritis, mengembangkan kemampuan berpikir analisis, serta membiasakan diri menggunakan pendekatan evidence-based medicine dalam menyelesaikan masalah klinis. Feedback, kemudian, bagi saya, feedback merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses asesmen, di mana setelah mahasiswa menyelesaikan post-test maupun tugas yang diberikan, saya selalu memberikan umpan balik secara langsung maupun tertulis. Delivery, interaction,
dan asesmen yang saya terapkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada materi kelainan menstruasi dan perdarahan uterus abnormal, mulai dari kegiatan pendahuluan, penyampaian materi, diskusi interaktif, hingga evaluasi pembelajaran. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran mengenai implementasi proses pembelajaran yang saya laksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita, yaitu kuliah K19 tentang kelainan menstruasi dan perdarahan uterus abnormal. Apa saja yang dimaksud dengan kelainan menstruasi? Bisa mengenai lamanya menstruasi, keluhan saat menstruasi, atau gini nih, saya kasih kasus. Seorang wanita usia 38 tahun datang ke IGD nanti pada saat, "Dok, saya sudah 3 minggu mengalami menstruasi terus menerus dan banyaknya itu 4 sampai dengan 5 kali ganti pembalut. Pasien ini apakah masih dalam kategori yang normal atau ada kelainan?" Oke, tidak normal. Tidak normalnya mulai dari apa saja yang bisa kita analisis dari kasus ini? Oke, durasinya. Baik, tujuan pembelajaran pada kuliah kali ini. Nah, di sini bisa kita baca dan bisa kita pahami bahwa setelah mengikuti kuliah ini, kalian diharapkan mampu memahami fisiologi menstruasi normal, kemudian mampu mengidentifikasi jenis kelainan menstruasi, mulai dari lamanya, siklus, kemudian apakah ada kelainan klinis, kemudian menjelaskan klasifikasi PUA berdasarkan Vigo Palm-Coin, menyusun diagnosis PUA, dan menentukan tata laksana medikamentosa dan bedah. Coba nih kita kembali lagi atau brainstorming, yang masih ingat dengan Vigo Palm-Coin ada? Ayo, Palm-Coin itu adalah singkatan, P-nya apa? Ayo yang masih ingat? P-nya adalah polip, betul. Kemudian A-nya adalah adenomyosis, L-nya leiomyoma, kemudian M-nya malignansi. PALM itu adalah termasuk kelompok yang bisa dilakukan diagnosa dengan menggunakan USG. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok COIN. Dia tidak bisa dinilai dengan menggunakan USG. Coba diingat-ingat lagi, apakah itu COIN? C-O-E-I-N. C-nya adalah? Betul, koagulopati. O? Ovulatory dysfunction. E-nya? Endometriosis. I-nya? Iatrogenik. Dan N-nya? Oke, berarti masih ingat. Alhamdulillah ya. Nah, pada gangguan nih, saya tanya lagi nih, pada gangguan wanita atau ibu yang menggunakan suntik KB 3 bulan sebagai alat kontrasepsi, dia datang dengan keluhan, "Dok, saya menstruasinya itu tidak lancar. Saya terakhir menstruasi adalah 7 bulan yang lalu. Dan saya ada menggunakan riwayat suntik KB 3 bulan. Nah, ini masuk yang mana? Di antara Palm-Coin tadi masuk yang mana ini keluhannya? Iya, betul, iatrogenik, artinya karena kontrasepsi. Baik, artinya pemahamannya sudah lumayan baik, dan sekarang kita lakukan pretest dulu. Yuk, boleh dikeluarkan gadgetnya, kita lakukan pretest. Pretestnya selesai. Oke, kita lanjutkan kuliah setelah kita lakukan pretest, karena ini akan menilai pemahaman kalian sebelum melakukan atau mengikuti kuliah. Ini adalah arti haid pada sistem reproduksi wanita. Nah, ini tadi pada yang kita tampilkan pada saat kuis tadi, di mana total oosit pada saat lahir itu 1 sampai dengan 2 juta. Jadi, pada saat dalam kandungan seorang ibu yang mengandung janin perempuan, itu dia akan memiliki oosit paling tinggi pada saat janin itu berusia 20 minggu, yaitu sekitar 5 juta.
pada saat lahir, oosit akan menurun drastis sampai pada jumlah 1 sampai dengan 2 juta. Nah, kemudian dia akan menjadi fase yang tidur atau yang belum berfungsi dengan normal. Hingga pada saat kita mencapai pubertas, jumlah oosit itu adalah 300.000. Dan pada saat pubertas, oosit ini akan dikeluarkan setiap bulannya, yaitu melalui proses menstruasi. Selama menstruasi berapa oosit yang dikeluarkan? Jumlahnya, ada yang tahu? Berkisar antara 30 sampai dengan 60 oosit per bulannya. Nah, kalikan saja berapa kali menstruasi dikali dengan 60 sehingga oosit saya sudah berkurang nih. Mulai dari pubertas usia 13 tahun, sekarang usianya sudah 21 tahun, sehingga udah berapa tahun nih? Sudah berapa tahun menstruasinya? 13 sampai 21. Berapa? 8 tahun dikalikan 12 bulan dikalikan 60. Jadi sisa oositnya tinggal itu tinggal 1000. Makanya hal inilah yang berhubungan dengan semakin bertambah usia seorang wanita, maka kehamilan resiko tinggi akan semakin meningkat. Karena apa? Karena kaitannya dengan oosit ini salah satunya. Ketika bertambah usianya, antara wanita yang usianya masih usia reproduksi sekitar 20 sampai 30 tahun dengan wanita yang memasuki usia yang lebih dari 40 tahun atau lebih dari 37-38 tahun karena kadar oosit. Kemudian wanita mengalami lebih dari 400 kali menstruasi selama usia reproduksi. Risiko gangguan haid tinggi selama usia reproduksi. Menstruasi normal memerlukan saluran genital yang utuh, ya, endometrium yang responsif, produksi estrogen dan progesteron yang adekuat, serta ovulasi dan fungsi korpus luteum yang baik. Nanti kita akan membahas mengenai siklus menstruasi yang disertai dengan gambar. Nah, ini adalah fisiologi dari siklus menstruasi. Apa saja fasenya? Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan adanya hipotalamus, pituitari atau hipofisis dan ovarium. Nah, ini seperti memecahkan folikel itu adalah tugas dari LH. Jadi sampai sini kita paham kalau FSH fungsinya adalah untuk membesarkan folikel, LH fungsinya untuk memecahkan folikel tersebut. Nih, pada hari ke-14 itu terjadinya ovulasi atau pecahnya folikel. Setelah folikel pecah, maka dia akan menunggu nih di sini. Apakah ada sperma yang datang atau tidak? Jika ada sperma yang datang, maka sperma akan membuahi folikel ini dan akan terjadi kehamilan atau terbentuknya embrio di sana. Namun, jika tidak ada sperma yang datang, maka folikel ini akan menunggu selama beberapa hari dan dia meningkatkan progesteron. Setelah sampai di 28 hari masih tidak ada sperma yang datang, maka dia akan luruh jadi darah menstruasi gitu. Jadi dan terbentuk korpus luteum atau korpus albikan. Nah, itu di hari ke-28. Setelah itu kembali lagi ke fase siklus awal menstruasi dan terus berulang setiap bulannya seperti itu, ya. Nah, ini tadi kelainan menstruasi. Kelainan menstruasi meliputi gangguan siklus. Tadi siklus yang normal berapa hari? Oke, betul. Kemudian gangguan volume darah. Nah, ini adalah terminologi gangguan haid. Ada yang namanya amenore, oligomenore, polimenore, hipermenore, hipomenore, menometroragi, dan perdarahan intermenstrual. Kalau amenore dibagi menjadi amenore primer dan amenore sekunder. Nah, ini adalah gambar dari siklus menstruasi tadi di mana dipengaruhi oleh LH, FSH, inhibin, estradiol, dan progesteron. Ini adalah perdarahan uterus abnormal yang tadi palm dan coin. Polip, adeno, leiomioma, malignansi, dan hiperplasia. Nah, ini untuk mendiagnosis. Kemudian endometrial, ini adalah penebalan endometrium, hiperplasia endometrium. Kemudian iatrogenik yang tadi di awal kita bahas, yaitu dengan penggunaan kontrasepsi hormonal. Saat telah terjun ke lapangan, balik lagi ke tabel scoring ini, ya. Ini meliputi frekuensi, durasi haid, regularitas, volume darah, perdarahan intermenstrual, dan unscheduled bleeding. Tujuan pengelolaan PUA adalah mengkoreksi perdarahan akut dan kronis,
mengatasi dan mempertahankan stabilitas hemodinamik, mengembalikan siklus haid normal, mencegah kekambuhan, serta mencegah efek jangka panjang anovulasi. Ya, ini adalah tabel untuk mendapatkan tata laksana PUA, dan ini adalah manajemen. Manajemen untuk pengelolaan awal disarankan dengan menggunakan obat-obatan dulu. Kita kasih obat-obatan anti perdarahan, kalau nyeri kita beri anti nyeri. Jika masih tidak ada perubahan dengan terapi medikamentosa, maka dilakukan line kedua, yaitu pilihan pembedahan, ya. Dan perbaikan jangka panjang ditujukan untuk pengaturan siklus haid dan mencegah kekambuhan. Ini adalah hormon yang berpengaruh tadi. Ini adalah macam pembedahan pada PUA dengan kelainan struktural. Kita bisa melakukan USG pada polip, adenomiosis dan leiomyoma serta malignansi, serta dapat kita lakukan intervensi pembedahan. Dilatasi dan kuretase biasanya dilakukan pada hiperplasia endometrium, atau penyebabnya adalah karena penebalan dari dinding endometrium. Oke, selesai. Sekarang kita lakukan post test untuk memahami kuliah yang tadi sudah diberikan. Silakan. Masih bisa? Kalsium. Terus yang bukan termasuk kelompok koin adalah ya, malignansi termasuk ke kelompok. Oke. Terus menstruasi yang teratur merupakan manifestasi dari fungsi reproduksi yang baik karena melibatkan koordinasi. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya berikan satu kesempatan. Ya, silakan. Nanya. Bertanya tentang kelainan menstruasi dan perdarahan uterus abnormal. Ke Dini. Oke, Din siap-siap ya Din. Apa pertanyaannya? Menurut pemahaman kalian, apa perbedaan dari oligomenore sama polimenore? Oke. Pertanyaan dari kelompok kanan, apa perbedaan oligo dan polimenore? Silakan Din. Kalau untuk oligomenore itu dia siklus haidnya memanjang seperti yang contoh soal tadi. Kalau misalnya polimenore siklus haidnya itu memendek. Gitu. Bagaimana Din? Bagaimana? Setuju? Setuju. Jadi kalau oligomenore itu dia haidnya sedikit, jarang katanya, kata kelompok sebelah kiri. Polimenore haidnya lebih banyak. Oke, sekarang mau bertanya ke siapa? Yuk, silakan tanya. Jenis miom boleh, apa aja? Sebutkan jenis-jenis dari miom. Pawas pasti tahu, karena dia paling depan ini. Pasti menyimak tadi. Apa saja Pawas jenis-jenis miom? Pertanyaan dari kelompok sebelah kiri. Oke, sudah siap-siap didengarin ya. Sebelumnya izin menjawab. Jadi mioma uteri itu terdiri dari 4 jenis. Yaitu ada mioma intramural, sinuposa, subserosa, dan pedunculated. Kalau intramural itu yang tumbuh dari tanda jaringan otot dinding rahim. Kemudian kalau sinuposa itu dia tumbuh tepat di bawah lapisan dinding dalam rahim endometrium dan menjauh ke dalam rongga rahim. Kalau subserosa itu dia tumbuh di permukaan bagian dinding bagian luarnya. Terus kalau pedunculated itu dia mioma yang memiliki tangkai atau batang yang menghubungkan dengan permukaan luar dari rahim atau rongga rahim. Ya, jadi katanya ada 4 ditambah mioma bertangkai gitu. Bagaimana, Din? Benar nggak Din? Benar. Oke. Ada lagi mau bertanya? Bertanya ke saya boleh, bertanya antar teman-temannya juga boleh. Oke. Jadi jika sudah tidak ada yang bertanya, maka saya akan memberikan feedback pada kuliah kali ini. Feedback dari saya bahwa kelainan menstruasi itu meliputi kelainan siklus lama, kemudian gejala klinis dari siklus menstruasi, ya. Jadi istilah-istilahnya tadi yang bisa kita ingat selalu adalah aminore, oligomenore, polimenore. Kemudian juga masuk ke kelainan ginekologi. Kelainan ginekologi kita harus ingat atau keluar dari ruangan kuliah ini dapat ilmu bahwa penyebab kelainan ginekologi diantaranya adalah palm coin. Kemana-mana harus ingat
namanya PAMCOIN. Karena nanti ketika kalian akan menjadi dokter baik di IGD maupun di vaskes pertama, itu kita harus berpikir secara cepat dan tepat gitu ya. Ketika ada keluhan, pasien datang dengan perdarahan, oh langsung penyebabnya bisa antara PALM-COEIN, polip adenoleomioma malignancy, koagulopati ovulatory dysfunction, endometriosis iatrogenik maupun not yet classified gitu ya. Jadi saya akhiri kuliah kali ini. Nanti ada tugas nanti akan saya share di grup ya, dan akan dikumpulkan minggu depan pada pertemuan berikutnya atau kuliah K20. Waktu pengerjaan tugas adalah 3 hari dan nanti akan saya share di grup ya, melalui media digital. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.